Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman pertama mendaki gunung saya, yang dimana saya menghadapi beberapa karakter orang sekaligus di hari ke hari. Ya kita tahulah bahwa memuncak gunung itu kan capek. Jadi sifat-sifat asli orang-orang itu keluar. Nah, jadi saya akan bercerita dari awal dulu. Nah, ketika sebelum hari pertama mendaki itu, saya sempat ngobrol dengan teman saya yang bernama A dan mencari tahu mitos-mitos dan sejarah dulu yang ada di sana dan tempat ngecamp kita. Karena kan yang merencanakan itu lebih awalnya kan kita berdua. Nah, ketika waktu itu kita tuh berencana berdiriin tenda di kolam cinta, dan di mana kolam cinta itu tuh yang ujung bawahnya itu kan lancip menuju arah langsung ke Nederland atau Belanda. Di situ juga tempat stasiun radio terbesar se Asia Tenggara. Nah, kita kan semakin senang tuh ke tempat sejarah yang seperti itu. Tapi setelah membaca lebih lengkap, di sana tuh semenjak ada Jepang masuk ke Indonesia dan orang Belanda yang tinggal di sana itu dibantai di kolam itu. Wah, langsung itu tuh berpikiran lah saya ngobrol dengan si A, gimana nih kita jadi nggak ngecamp di sana? Tapi kan teman-teman yang lain sudah pasti setuju gitu kan ngecamp di situ, sementara yang baru tahu kita berdua. Nah, dengan gitu oke lah, kita mungkin omongkan ke teman-teman yang lain bahwa lebih baik jangan di situ tuh. Tapi keesokannya tiba, pas kita sudah datang ke tempat itu, teman-teman yang lain tuh minta untuk di situ karena ya emang suasana di situ menyenangkan gitu, sejuk dan tempatnya strategis untuk membuat tenda. Tapi teman saya ini kan yang sudah tahu sejarahnya jadi penakut gitu. Jadi ya saya coba untuk menghibur dia dan untuk mengajak teman-teman yang lain untuk semua happy bareng gitu. Nah, sudah gitu ya dialah udah agak baikan. Nah, sementara esok harinya kita kan langsung muncak karena kita tuh datang kemarin tuh sore-sore. Nah, ketika pagi-pagi kita muncak, kita tuh berencana membawa air tuh karena kan ya katanya dari base camp puncak tuh kurang lebih 3 jam lah. Jadi kita memperkirakan ya bawa 5 liter air cukup lah buat 8 orang. Dan itu pun cuman bawa air sama makanan ringan di kedua tas. Jadi 2 orang tuh yang bawa logistik, sisanya gak bawa apa-apa gitu. Nah, ketika di perjalanan kita tuh kan dibagi 2 tim, 4 orang. Saya leadernya dan satu lagi ada satu leadernya. Jadi setiap orang ketua kelompok itu bertanggung jawab atas 3 orang yang lainnya supaya tidak berat gitu kan, karena ada yang mau cepat, ada yang mau lambat. Nah, kebetulan saya ini adalah ketua kelompok yang orangnya tuh yang nyantai-nyantai gitu. Nah, ketika itu kan mereka ada yang mau cepat, ada yang mau lambat. Saya nyantai aja di belakang. Ketika waktu itu mungkin misalnya kecepatan atau yang lainnya ada yang pengen cepat juga, ada satu orang yang nggak pengen cepat gitu. Dan ketika tuh dia tuh kan capek tuh, keluar sifat aslinya tuh, dia tuh menghabiskan hampirlah setengah dari air gitu. Ya kita semua kan udah tau lah bahwa orang dia tuh baik segala macam, tapi kalau di kondisi gitu kan beda. Jadi orang tuh kelihatan sifat aslinya dan dia tuh ya egois lah. Ya udahlah, kita maklum itu. Terus waktu di atas dia juga sama ada kelompok lain sama juga kayak gitu. Saya tuh kan ngobrol sama ya kita anggaplah si B gitu, sama ketua leader yang pertama yang pengen cepat itu. Dia tuh juga bilang bahwa ada satu temennya tuh yang kayak gitu, cuma dia ya berpikir ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, dia teman kita juga. Nah, dari situ saya bercermin bahwa oh, kalau egois itu nggak boleh. Sama yang kemarin-kemarin
oh penakut itu nggak boleh, jadi kan mengaruh gitu ke teman-teman yang lainnya. Dan ketika lagi nyantai-nyantai gitu, ada satu teman lagi nih, si C, pengennya buru-buru pulang karena dia katanya ada perlu. Nah, saya dong sama si B itu sebagai ketua grup yang memiliki tanggung jawab lah, karena kita kan yang leadernya di situ. Dia tuh mulai egois lagi nih, dia tuh pengen turun sendiri aja ya. Kan kita kan sebagai leadernya kan gak lucu ya orang di hutan terus sendirian gitu. Ya udahlah, kita diadakan voting gitu kan. Cara menghadapi orang seperti itu ya dengan kalem aja, sabar gitu, dengan kepala dingin. Dan itu saya lah bertiga sama si B itu turun duluan ke bawah, dan yang menggantikannya itu teman saya si A yang tadi penakut itu. Ya udahlah, kita turun bertiga duluan gitu kan, karena dikasih ya masa juga sih anak orang turun sendirian dari hutan gitu kan, saya temenin lah. Nah di situ nggak ada masalah sih, aman. Nah udah gitu mereka pergi duluan, saya pergi masak-masak, saya berbincang-bincang dengan si B ini. Ternyata si B ini tuh orangnya ya enak gitu, ya mungkin dia lebih tua dari saya juga, jadi saya banyak belajar tentang dia. Dia juga bercerita tentang karakter itu dan tanggung jawab. Nah tanggung jawabnya ini nih yang paling saya dapat ilmunya. Jadi kalau di pendakian gunung itu kan ada leader yang ketua timnya, terus tuh ada navigator yang udah tahu, terus ada chef sama sweeper. Sweeper itu ya orang yang mengawasi takut ada yang ketinggalan lah, dan dia itu merangkap juga sebagai logistik lah, yang bawa barang gitu yang paling banyak. Nah dari situ tuh saya tuh belajar, oh ternyata ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nih. Mau kita berkelompok di kuliah, mau kita kegiatan bermasyarakat. Nah kita tuh jadi kalau ada orang gitu jangan balas egois gitu. Masih juga belajar banyak dari situ. Nah ketika itu semua sudah turun ya, yang kelompok yang di atas tadi, nah kita berbincang-bincang lah di situ. Ternyata ya orang-orang tuh kalau di posisi kayak gitu kayak capek, tertekan segala macam, pastinya tuh keluar. Jadi kayak ada yang egois lah, ada yang penakut lah, ada yang kalem gitu. Nah itu sih pelajaran buat saya gitu ya, tentang karakter itu. Penting sih kita punya karakter atau prinsip, karena apa ya, kalau misalnya karakter kita itu dapat dipercaya atau suka atau supel gitu, pasti banyak orang yang suka. Tapi berbeda kalau ada yang penakut, egois, segala macem gitu kan, ya kita ya mandangnya orang, kok gini sih, padahal dia aslinya tuh baik gitu. Dan dari situ sih saya belajar banyak tentang karakter dari mendaki gunung itu. Ya mungkin ini jadi kesimpulannya adalah ketika kita dihadapkan dengan kondisi apapun, tunjukkanlah karakter kita yang terbaik, yang supel gitu. Seenggaknya nggak mau menang sendirilah. Kalau enggak ya ada voting gitu kan. Ya seperti itu sih yang saya dapat dari pengalaman mendaki pertama gitu. Karena kan jadi inspirasi buat saya juga sendiri gitu. Karena ya mungkin lah kalau sebelum ada trigger sesuatu gitu kan, orang belum tahu kayak gimana karakter aslinya. Tapi semenjak itu saya bisa jadi bercermin. Ya mudah-mudahan cerita saya ini dapat menginspirasi teman-teman semua untuk menjadi karakter yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.